Film ini bercerita tentang seorang wanita yang dititipkan hutang segudang oleh suaminya yang baru saja meninggal. Lalu bagaimana cara wanita itu melunaskan hutang-hutangnya? Mari langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Francisca. Saat itu di tengah malam ia menerima telepon dari kepolisian yang memberikan kabar buruk tentang suaminya. Ternyata suami Francisca meninggal dunia dikarenakan kecelakaan di jalan raya. Mendengar kabar tersebut tentu saja langsung membuat hati Francisca terpukul dan bersedih. Singkat cerita, pada saat acara pemakaman, terlihat para keluarga dan beberapa rekan bisnis suami Francisca datang ke sana. Namun bukannya bersedih atas kematian suami Francisca, mereka malah terlihat bahagia dikarenakan kini Francisca telah menjadi seorang janda muda. Tak lama setelah proses pemakaman, Francisca menemui pengacaranya yang bernama Caesar. Di sana, Caesar berkata bahwa suami Francisca memiliki banyak hutang di bank dikarenakan banyak proyek yang belum diselesaikan. Bahkan kekayaan yang tersisa pun tak akan cukup untuk membayar semua hutang suaminya. Mendengar perkataan pengacaranya itu, Francisca tampak sangat stres karena hal tersebut. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Terlihat para karyawan di sana kaget melihat pelanggannya yang kaya raya sekarang datang sebagai teman kerja mereka. Pada saat bekerja, Francisca tak sengaja bertemu dengan teman-teman sosialitanya. Namun dikarenakan demi membiayai hidupnya, dia pun tak merasa gengsi ataupun malu. Tak lama kemudian terlihat sang pemilik toko datang menemui Francisca. Pada awalnya mereka berdua hanya saling menyapa dan berbicara. Namun tiba-tiba sang pemilik toko malah memegang gua Belanda milik Francisca tanpa izin. Tentu saja hal itu pun membuat Francisca langsung keluar dari pekerjaannya. Singkat cerita, pada suatu hari Francisca yang sedang kebingungan untuk membayar utang suaminya pun terpaksa menjual kapal milik suaminya. Namun bukannya menolong, di sana Caesar malah membelinya dengan harga yang sangat murah. Dikarenakan menurutnya kapal tersebut sudah tua dan tak layak pakai. Tak hanya itu, Francisca juga rela menjual pakaian dan seluruh perhiasannya. Teman-temannya yang mengetahui keadaan Francisca pun mencoba membantu dengan mengadakan pelelangan barang-barangnya. Francisca yang diketahui telah menjadi janda pun membuat rekan bisnis suaminya beringas dan mendekatinya untuk melamar. Namun Francisca tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang tak menghiraukan mereka semua. Ketika di rumah temannya, terlihat Francisca yang baru menyadari jika jaket mahal miliknya tak dijual, namun dicuri saat acara pelelangan. Merasa kesal, Francisca pun langsung menghubungi suami temannya itu dan meminta jaketnya untuk segera dikembalikan. Di sana, Francisca juga berjanji mau bercocok tanam dengannya asal jaket miliknya dikembalikan kepadanya. Mendengar hal tersebut, pria itu pun langsung bersemangat dan bergegas pergi ke rumah Francisca untuk memberikan jaket sekaligus melakukan adegan bercocok tanam. Di keesokan harinya, terlihat Francisca yang sedang menjual jaketnya yang ia dapatkan semalam. Dan diketahui uang dari hasil penjualan itu akan ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun tak lama setelah itu, temannya yang bernama Sandra mengetahui jika suaminya telah mengembalikan jaket milik Francisca dan di sana ia mencoba merebutnya kembali. Francisca pun jujur kalau jaketnya sudah ia jual untuk membayar hutang suaminya. Merasa kesal, Sandra pun mengatakan jika sebelum meninggal suami Francisca telah berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut, seketika Francisca sangat bersedih dikarenakan tak menyangka karena suaminya yang terlihat polos ternyata telah mengkhianatinya. Singkat ceritanya, Francisca pun bergegas menemui selingkuhan suaminya yang bernama Camilla. Diketahui Camilla merupakan karyawan dari suaminya. Namun di sana Camilla berkata bahwa ia tak pernah selingkuh dengan suaminya karena suaminya Francisca pernah berkata bahwa ia sangat mencintai Francisca. Mendengar perkataan Camilla itu, Francisca yang sangat dilema pun bingung antara percaya atau tak percaya dengan perkataan Camilla.
Di keesokan harinya terlihat Francisca yang sedang menemui Caesar. Dengan ide gilanya, di sana ia meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang kaya untuk mengikuti kuis undian yang ternyata hadiahnya tersebut adalah bisa bercocok tanam dengannya. Dan sebelum mengikuti undian, para peserta harus menyiapkan uang 100 juta dolar untuk mendaftar undian tersebut. Singkat cerita, di malam harinya, rencana itu pun akhirnya dimulai. Terlihat Caesar sedang menjemput Francisca untuk pergi ke sebuah pesta orang-orang kaya. Di sana terlihat banyak orang-orang kaya yang menjadi peserta undian. Di keesokan harinya, terlihat Francisca yang tak sengaja menabrak seorang pria yang sedang menyeberang. Pria tersebut bernama Antonio, yang ternyata ia ingin mengikuti undian Francisca dan ia sengaja menabrakkan dirinya karena ia tak memiliki uang. Francisca pun bergegas membawa Antonio ke rumahnya untuk diberikan obat. Pada malam harinya saat sedang berkencan dengan salah satu peserta undiannya, ternyata di sana Francisca baru saja mengetahui jika sebenarnya Caesar bohong padanya. Di mana ternyata Caesar memberitahukan kepada para peserta jika syarat untuk mengikuti undangan Francisca tersebut harus menyiapkan uang sebanyak 300 juta dolar. Ternyata dari awal, Francisca hanya mematok dengan harga 100 juta dolar saja. Dan tentu saja hal itu pun membuat Francisca sangat marah. Keesokan harinya, mertua Francisca yang mengetahui kegiatan yang Francisca lakukan itu tak setuju dan langsung memarahinya. Di sana mereka meminta agar Francisca yang menyerahkan cucu tercintanya agar cucunya tak melihat kegiatan yang dilakukan oleh ibunya. Namun di sana Francisca menolak dikarenakan mertuanya sama sekali tak membantunya untuk membayar utang suaminya. Francisca yang benar-benar pusing pun akhirnya pergi menemui Antonio. Di sana ia meminta Antonio untuk bercocok tanam dengannya. Mendengar hal itu seketika Antonio pun langsung kegirangan dan tanpa banyak basa-basi pada malam itu juga mereka pun melakukan ritual bercocok tanam. Akibat ketagihan gua Belanda milik Francisca, Antonio pun meminta Francisca menjadi istrinya. Namun sayangnya di sana, Francisca langsung menolaknya dengan mentah-mentah. Merasa sakit hati, Antonio pun marah dan melaporkan kegiatan undian ilegal yang sedang diselenggarakan Francisca ke kantor polisi. Di sana, Francisca pun menjelaskan kepada polisi jika undian yang ia selenggarakan tersebut hanya sebuah ungkapan terima kasih kepada teman-teman suaminya atas kebaikan mereka selama ini karena telah banyak membantu. Setelah diperiksa polisi, terlihat Francisca yang berencana untuk pergi meninggalkan kota tersebut bersama putrinya dan pembantunya yang setia kepadanya. Di akhir film terlihat polisi yang sebelumnya memeriksa Francisca datang ke bandara untuk mengejarnya. Di sana mereka menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas korban undian yang Francisca selenggarakan tersebut. Francisca pun berkata jika Caesarlah yang harus bertanggung jawab, dikarenakan Caesar telah memanipulasi undian yang ia gelar. Mendengar pernyataan Francisca, pada akhirnya polisi pun membiarkannya pergi dan film pun selesai.